Hai, kenalin, gue Nuri. Gue bakal cerita pengalaman gue sendiri saat gue sendiri di rumah. Kejadiannya baru beberapa hari ini. Gue tinggal sendiri di rumah. Kedua orang tua gue dan adik gue pergi liburan ke salah satu kota. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Tapi setelah gue ninggalin rumah, ini yang terjadi. Di sini gue punya kucing 2 ekor, yang satu jantan, yang satu betina. Yang jantan ini adalah anak dari yang betina. Singkat cerita, gue ingin tidur di rumah nenek gue yang gak jauh dari sini. Mungkin cuma 5 km atau berapa kilometer dari rumah gue. Sebelum gue pergi, gue makan makaroni yang ada di dalam toples mama gue. Gak gue habisin, gue tinggalin setengah toples. Gue tutup, setelah itu gue siap-siap buat pergi. Tipe rumah gue ini tipe yang memanjang ke belakang. Antara ruang tengah dan dapur ada pintunya. Di sini gue mengurung anak kucing gue di ruang tengah. Gue sediain makannya, minumnya, dan tempat beraknya. Di sini pintu belakang posisinya gue kunci. Jadi gue angkat induknya, gue taruh di luar rumah. Setelah pintu rumah gue kunci, gue intiplah kucing gue dari jendela depan. Gue lihat kucing gue yang berwarna putih sedang duduk di depan makanannya. Setelah itu gue pergi. Besoknya gue kembali lagi ke rumah gue buat ngasih makan kucing gue. Karena makanan kucing sebelumnya itu sudah habis, jadi sedikit yang gue kasih ke tempat makannya. Besoknya setelah sampai rumah, gue buka pintu, gue cari kucing gue panggil-panggil, tapi gak ada balasan. Gue suruh temen gue mencari di kamar mama gue, karena gue gak berani ke kamar mama gue. Horor banget bentuknya, gelap, pokoknya hawanya gak enak banget. Tapi gak ada. Dipanggil lagi, gue denger suara kucing. Tapi di mana? Kalian tahu di mana? Iya, di dapur. Gue bingung. Gue buka pintu dapur, gue lihat kucing gue sedang ada di dapur. Lu bayangin gak sih, pintu dapur yang udah lo kunci, udah jelas-jelas lu melihat kucing lu lagi duduk di depan makanannya, tiba-tiba dia terkunci di dalam dapur. Gua kaget, gua shock, bagaimana dia bisa masuk ke dapur, sedangkan akses ke dapur itu ya cuman pintunya gua kunci. Gak habis itu, gue tetap berpikir positif. Gue pikir gue yang lupa. Jadi gue tetap tenang. Mungkin gue lupa, mungkin gak sengaja gue ke belakang, kucing gue ikut ke belakang, terus gak sengaja kekunci. Gue tetap positive think, sampai akhirnya gue mau pergi lagi. Gue jalan, gue kaget. Di ruang tamu gue, tempat gue makan makaroni, gue kaget karena toplesnya terbuka. Udah terbuka, makaroninya habis. Lu habis mikir gak sih? Gue mencoba buat positive think, tapi apa gitu loh, gak bisa. Coba lu bayangin, kucing lo terkurung, makaroni lo habis tanpa sisa. Gue mikir, mungkin semut gak sih? Tapi iya kali semut ngabisin dalam waktu sehari tanpa sisa, hanya tinggal serbuk-serbuknya doang. Gak habis pikir. Di sini posisinya toples gue itu peta, jadi dia tuh udah terbuka habis, tapi masih di atas toples. Nah,
Kalau kucing gua yang makan, gimana caranya? Pasti kalau kucing yang makan, pertama bakal jatuh dan bakal berserakan. Nah, yang kedua, kucing gua terkurung di dapur selama sehari tanpa makan. Dan kalau dipikir, kalau itu ulahnya semut, biasanya semut itu pasti meninggalkan jejak atau sisa. Mungkin makaroni gue nggak sampai seludes itu dia dimakan semut ya. Logikanya gitu sih. Nah, tapi ini berbeda. Makaroni gue habis, kucing gue tiba-tiba aja terkurung di dapur. Di situ saya mulai bingung, mulai rada merinding. Gue telepon lah teman gue yang bisa lah ya. Gue tanya langsung. Terus dia bilang, ada akses lain gak buat masuk rumah? Gak ada, semuanya dikunci. Terus dia suruh video call pakai kamera belakang, disuruh lihat sekeliling rumah. Lu tahu, dia suruh lihat ke kamar mama gua. Oh my god, gue nggak habis pikir. Gue bingung, dia cuma ketawa. Saat gue liatin ke kamar mama gue, dia cuma ketawa nyengir, gak bilang apa-apa sih, cuman ya gue tahu artinya. Nah, habis berbincang-bincang dengan dia, gue tahu pelakunya. Tapi yang bikin dia bingung juga, kalau dia sampai bisa menghabiskan makanan nyata, berarti energi dia begitu kuat. Dia gak habis pikir sih, sampai bisa membuka toples dan bisa makan makanan itu sampai habis. Gila sih energinya. Gue masih banyak sih cerita horor yang lainnya, tapi jika lu suka, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
subscribe to my channel.